Pemirsa masih di IDX dengan session closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada INKP direkomendasikan buy, supportnya di 8.000, resisten hingga ke 9.100. Selanjutnya ada Adaro Mineral juga direkomendasikan buy di 1.380, resisten hingga ke 1.560. Dari teknologi ada Goto pemirsa, hari ini juga bergeliat, direkomendasikan buy. Intraday sempat menyentuh di level 71, supportnya di 67, resisten hingga ke 77. Dan selanjutnya ada Pegas, direkomendasikan buy di supportnya di 1.770 hingga 1.940 ini. Dari sisi Pegas, INKP, Adaro Mineral, Goto, dan Pegas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama INKP, Anda rekomendasikan buy. Pertimbangan mungkin Pak Aga, kenapa alasannya INKP masuk ke dalam salah satu saham pilihan baik dari teknikal maupun juga dari sisi fundamental Pak? Oke, kalau kita lihat INKP secara teknikalnya ya, secara teknikal berhasil breakout dari pola rounding bottom gitu ya, dengan ledakan volume. Namun hari ini terjadi koreksinya lumayan besar ya, sekitar 6%-an seperti itu. Jadi INKP ini boleh kita coba lirik ya, kita entry di level di bawah 8.000 sampai level 7.800 di situ. Karena kita lihat mungkin INKP penurunannya kali ini juga karena ikut keseret IHSG yang terkoreksi cukup dalam juga sih. Tapi masih worth untuk di keep sih Pak. Baik, apakah yang koreksi yang terjadi untuk INKP Pak ini masih cukup wajar setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 8.800-an Pak Aga? Oke, untuk INKP penutupan di harga 8.200 ini masih merupakan area breakout kemarin 8.200 8.300, jadi masih cukup oke. Namun bisa manfaatkan apabila kalau seperti skenario saya besok masih terjadi sedikit koreksi oleh IHSG, mungkin akan sedikit ke-trigger saham-saham lainnya untuk melakukan koreksi lanjutan. Jadi akan lebih safe kalau misalnya level buy-nya saya turunkan di level 8.000 sampai 7.800. Namun secara skenario masih cukup bullish untuk INKP Pak. Baik, target di 9.100 sampai kapan Pak Aga? 9.100 ini mungkin takes time ya. Mungkin kita bisa lihat mungkin within 1 or 2 months ke depan seperti itu. Resisten berapa terdekat terlebih dahulu di luar dari target sebelum mencapai target ke 9.100 tadi Pak? Sebelum 9.100 INKP harus mencoba uji level 8.750 sampai 8.800 terlebih dahulu sebelum ke 9.100. Baik, hari ini INKP ditutup melemah di 8.200, cukup dalam di 6,82%, di mana sebelumnya INKP sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam 6 bulan terakhir dan juga secara year to date pemirsa. Dari INKP kita beralih ke saham pilihan yang selanjutnya. Adaro Mineral juga direkomendasikan buy ini 1.380, resisten hingga ke 1.560. Tampaknya Adaro Mineral hari ini juga mengalami pelemahan setelah di hari sebelumnya sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis dan rekomendasi untuk Adaro Mineral Pak? Ya, untuk ADMR sendiri kemarin melonjak dengan volume yang cukup baik ya. Namun hari ini kita lihat dia kembali ditutup di level 1380. Ini merupakan area breakout sebelumnya juga. Jadi area sini ini 1380 merupakan area support yang cukup ideal untuk ADMR jika para investor atau maupun trader mau entry di ADMR ini. Dengan target penguatan ADMR sendiri berada di angka 1.560. Baik, buy di level berapa Pak? Untuk buy di level 1380 cukup oke Pak. Baik, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk Pak, dan kebetulan juga menanyakan Adaro Mineral ini Bapak Laksa dari Kudus, ambil posisi di 1495, rekomendasinya?
Oke, oh cukup tinggi ya, 14.95 tadi. Oke, kalau rekomendasi dari saya mungkin kalau dilihat dari sini mungkin bisa wait and see terlebih dahulu karena kita lihat hari ini pergerakan IHSG juga koreksi cukup dalam. Nah, nanti apabila besok ada sedikit pantulan, ada sedikit dibuka hijau, mungkin bisa reduce posisi terlebih dahulu untuk kita ambil di level yang 13.80 di area-area dekat-dekat situ, Pak. Baik. Analisis untuk Adara Mineral dan sekaligus menjawab pertanyaan tadi dari Bapak Laksa dari Kudus, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak. Dari teknologi ada Goto. Hari ini sempat mengalami penguatan signifikan, penutupan sesi kedua penguatan terbatas, namun sudah bertahan di atas level 70-an, penutupan di 71, intraday tertinggi hari ini sempat di 73, meskipun diwarnai pelemahan ke 69. Bagaimana Anda melihat kebangkitan, terutama dari sisi teknikal, saham Goto pasca rilis kinerja kuartal ketiga, Pak? Kalau untuk Goto sendiri, saat ini kemarin sudah berhasil breakout ya. Berhasil breakout dari level EMA 200-nya. Ditutup kemarin di angka 70 ya. Nah, ini merupakan tanda-tanda reversal karena pembalikan arahnya sudah di atas EMA 200 dan juga disertai volume yang cukup besar. Nah, Goto ini menarik untuk ditradingkan jika ada koreksi ke area dekat-dekat sekitar 67. Nah, di situ boleh melakukan entry secara bertahap dengan target Goto sendiri ke angka 77. Baik, buy on support itu, Pak, berarti? Bisa, buy on support atau buy on weakness. Oke, 67, intraday hari ini sempat ke 69 pelemahan, penutupan di 71. Target price untuk 77 dalam rangka waktu ke depan, menengah, pendek mungkin, atau? Menengah mungkin, Pak. Tembus resisten 77, potensi ke 80, Pak, untuk Goto? Kalau bisa tembus dari 77 mungkin akan menguji resisten sebelumnya lagi, yaitu di angka kisaran 85 atau 86. Penutupan hari ini di 71 menguat di 1,43%, pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Ada Pegas ini juga direkomendasikan buy, supportnya tadi di 1770, resisten hingga ke 1940. Sementara di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Pegas ini ditutup melemah di 1,37%, masih di 1.800-an. Analisis dan rekomendasi untuk Pegas, Pak Aga. Nah, untuk saham Pegas sendiri secara teknikal jangka panjang ya, Pegas ini memang terjaga di jalur uptrend ya. Cukup baik, dan kita lihat bahwa dalam beberapa hari ini penurunan Pegas volumenya juga relatif lebih kecil dari volume kenaikan beberapa hari sebelumnya. Namun Pegas akan lebih menarik jika ada koreksi mendekati ke area 1770. Nah, mungkin di situ bisa dilakukan entry secara bertahap dengan target bisa ke level, balik ke level membentuk higher high di level 1900 lalu ke 1940. Penutupan hari ini di 1.805 melemah di 1,37%, untuk menembus ke 1.900-an terlebih dahulu. Oke, sebelum menembus level 1.900, Pegas ada resisten di area 1840. Baru habis itu dia akan coba ke area 1880, 1900 lalu 1940. Ya, ini update untuk sampai awal 2025, Pak, untuk 19. Awal 2026 ya, betul. Ya, 2026 ya, Pak ya. Betul, masih bisa. Baik. Masih bisa di hold ini, untuk jangka panjang juga cukup oke secara kinerja. Penutupan hari ini di 1.805 melemah di 1,37%, dan ada potensi ke 1.900-an di awal tahun 2026. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, tadi ada INKP, ADMR, Goto, dan juga Pegas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Pak Aga, kita hold kembali terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini masih saham gabungan belum mampu balik ke level 8.700-an. Posisi penutupan di 8.000.
Secara intraday pelemahannya terpangkas karena terendah hari ini di 8.626. Indeks harga saham gabungan melemah setelah menyentuh ke level rekor intraday tertinggi di sepanjang masa di 8.749,263. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan. Kita ke grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 1,05%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,96%, dan LQ45 melemah di 0,82%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Teknologi memimpin penguatan di 1,53%, infrastruktur juga menguat di 1,38%. Barang baku melemah di 1,62%, sementara properti ditutup di zona merah melemah di 0,98%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, ada Bumi ditutup menguat di 272, transaksi terbesar di 3,2 triliun. Dewa juga ditutup menguat di 505, transaksi terbesar kedua di 1,6 triliun rupiah. Wi-Fi ditutup menguat di 4160 dan koin ditutup di zona hijau 1641. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam dan menjadi pemberat, ada BBCA ditutup melemah di 8.100, kemudian juga JARR di 3.600, PTRO di 10.040, dan Ratu juga melemah di 1.127. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Aga. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Yang pertama menanyakan saham retail, Pak. AMRT sudah buy di 1.500, neck resisten di berapa? Ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Silakan Pak Aga untuk AMRT. Untuk AMRT sendiri tadi penutupan ditutup di 19.30 ya. AMRT kemarin sempat dibuka meninggalkan gap ya. Jadi kalau misalnya untuk level ideal untuk buy-nya di 18.60 di area-area situ. Namun untuk target penguatan AMRT masih potensi bisa balik ke level 2000, level psikologis ya. Punya ambil posisi di 1.500 tadi, Pak. Sudah profit. Kalau 1.500, kalau menurut saya sih di hold aja, hold untuk sell on strength selanjutnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas ini, menanyakan saham Wi-Fi, Pak, support dan resistennya. Nah, untuk Wi-Fi sendiri ditutup all time high ya, kali ini di 4160, volume juga cukup oke. Potensi Wi-Fi untuk melakukan penguatan kembali menyentuh ke level 4.400. Kemudian ada Bapak Lutfi dari Demak, Pak, menanyakan saham Bumi, punya di harga average di 244. Kemudian juga ada Reza dari Jakarta juga menanyakan saham Bumi. Target selanjutnya, Pak, yang sudah ambil posisi di level bawah, sudah direkomendasikan profit taking tidak? Untuk Bumi, apabila di level 244 seperti tadi, menurut saya di hold aja, karena menurut saya hari ini kenaikannya disertai volume, masih ada potensi Bumi besok untuk mengetes ke level 280 dan resisten selanjutnya berada di level 292, seperti itu kurang lebih. Baik, level mungkin untuk support yang bisa diperhatikan, Pak, untuk meminimalkan kerugian yang terjadi dan mengamankan posisi, perlu dipasang stop loss tidak? Mungkin trailing stop ya, trailing stopnya di angka 260 itu cukup oke. Baik. Penutupan hari ini melesat di 7,94% di 272, dan Bumi juga membukukan catatan transaksi terbesar di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba cek ini. Ada Bapak Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan CDIA, Pak, punya harga average di 2150. Untuk CDIA sendiri
pergerakannya kemungkinan masih akan cenderung untuk mengetes ya, untuk menguji ke level 1870-an sampai ke 1850. Jadi kalau misalnya average terlalu tinggi, mungkin bisa disarankan untuk average down di area tersebut 1850 sampai 1880. Baik, selanjutnya ada Christina dari Lampung. Ini menanyakan saham COCO, Pak. Nyangkut di 400, mohon analisis potensi tren selanjutnya, support dan resistennya untuk COCO, Koko, di 400. Untuk saham Koko, kita lihat bahwa penutupan di 384. Kita lihat di sini saham Koko bergerak konsol ya beberapa hari terakhir. Hari ini mencoba membuat higher high, cuman masih closingnya masih gagal. Cuman di sini saya lihat bahwa Koko ini sudah ada yang namanya golden cross ya di stokastiknya. Jadi untuk yang punya di area 400 mungkin masih bisa di hold dulu untuk lihat perdagangan besok. Apabila dikasih dikasih exit di level 420, ada baiknya untuk di taking profit terlebih dahulu, Pak. Baik, selanjutnya ada Bapak Dedi dari Padang, Pak, menanyakan saham PGEO, jangka pendek arahnya akan kemana, support dan resistennya. Paling aman untuk masuk besok, jangka pendek di berapa untuk PGEO? Untuk PGEO sendiri ya, untuk PGEO ini area supportnya ini kurang lebih di area-area dekat-dekat sekarang, yaitu mungkin di area sekitar 1120 sampai area 1100. Mungkin bisa di situ saya ralat dari 1080 sampai 1120 itu bisa dijadikan area supportnya PGEO seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 1165 melemah cukup dalam di 2,51%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Andra dari Kerinci Jambi menanyakan KLBF, Pak, baru ingin masuk support dan resistennya. Sebelumnya KLBF sempat mengalami koreksi dalam dan beberapa perdagangan terakhir mencoba untuk bangkit kembali, Pak Aga. Oke, untuk KLBF sendiri mungkin bisa, kalau mau lebih aman bisa entry di area-area 1130 seperti itu. Jadi ini merupakan area supportnya KLBF. Nah, di sini mungkin relatif lebih aman ya kalau misalnya untuk entry seperti itu. Dengan target penguatan KLBF bisa ke area 1230 sampai ke arah 1285. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya ada Noi dari Yogyakarta menanyakan saham IGAR, Pak. Champion Pasifik Indonesia Tbk, IGAR, hari ini melemah di 2,31% ini. Sudah punya di harga 660. Cut loss atau masih bisa di hold? Punya harga di berapa? 660, Pak. Oke, untuk IGAR sendiri hari ini koreksinya cenderung membuat ditutupnya lower low ya dengan volume yang ada sedikit lebih besar. Menurut proyeksi saya, IGAR ini akan coba kembali membuat lower low, ngetes support selanjutnya di area 610. Jadi sudah punya harga di Rp25.025, Pak. Singkat saja untuk ITMG, Pak. Prospek ke depan. Untuk ITMG secara teknikal ini berada di area support kuatnya ya, di area 22.000 ini. Jadi kita lihat di ITMG di area sini, dekat-dekat sini ini akan ada pantulan atau enggak. Nah, apabila dia jebol lebih dalam di bawah 21.800, nah ini perlu diperhatikan untuk exit terlebih dahulu untuk ITMG karena potensi untuk membentuk lower low semakin besar. Baik, Bapak Mahmudin Siregar dari Medan, AADI, Pak, di harga 6.825. Target price terdekat apa masih bisa direkomendasikan hold tidak? Untuk AADI sendiri, untuk di harga bawah rekomendasi saya masih boleh untuk di hold. Karena ADI ini sekarang lagi konsol setelah kemarin koreksi besar ya, habis pembagian dividen. Sekarang lagi konsol dan potensi terdekat ADI untuk kembali menguat ke area 7.850 sampai ke area 7.950. Jadi bisa pertimbangkan untuk sell on strength di area tersebut. Baik, Bapak Febrian Mitro dari Surabaya menanyakan Dewa, Pak. Di harga 500, besok jangka pendek bisa ke 550 tidak? Untuk Dewa sendiri perdagangan volume lonjakan cukup besar, kendalanya juga cukup besar, cukup baik. Nah, untuk Dewa sendiri ada potensi untuk kembali melanjutkan rally-nya, mungkin terdekat ke area 520 terlebih dahulu. Yeah. Lalu kemudian ke 550. Jadi untuk yang punya Dewa masih boleh untuk di hold.
Baik, dari Bandung ada Bukik baru berpartisipasi menanyakan MTEK, Pak, baru ingin masuk. Untuk MTech sendiri, kalau mau entry, mungkin ada baiknya di level-level 1275 sampai 1300 itu mungkin boleh lah coba untuk entry secara bertahap di area-area tersebut. Baik, jawaban untuk Bukik dari Bandung, Jawa Barat, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak, selamat sore. Baik, terima kasih. Selamat sore, ada Bapak Agananda Investment Education Officer JS Invest PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.